akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kalian pasti semangat dong untuk memuji Tuhan. Yuk semuanya di rumah bangkit berdiri karena kita mau memuji dan menari buat Tuhan Yesus. Yuk semua adik-adik yang ada di rumah, kita goyangkan badan kita yuk. Lalu kita gerakkan ke kanan, lalu ke kiri. Kita mau nyanyi lagu ini lebih semangat lagi ya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi.
Hendrik, Lori, ikut Kak Angel yuk. Kita mau ke kota Bethlehem. Bethlehem itu tempat Tuhan Yesus lahir kan? Iya betul, kota Bethlehem adalah tempat di mana Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia, telah lahir. Kak Angela, Lori, kita ke sana yuk. Ayo. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Allah, Juru Selamat kami. Kami naikkan pujian. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk Kak Angel mau ajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena telah menyertai kami semua dalam ibadah online dari awal hingga pertengahan. Kalau sebentar kami semua akan mendengarkan firman-Mu, kiranya tutup bungkus kami ya Bapa, supaya kami dapat mengerti dan memahami isi dari firman yang akan Engkau sampaikan di hari yang spesial ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap mau mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Anak-anak, hari ini kita mau rasakan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Betul gak Tampi? Betul. Wow, bilang apa? Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Bilang apa anak-anak? Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Hai Tampi. Hai Kaliana. Wah, tahu gak bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan? Kita jangan pakai kacamatanya duit dan duit. Kita jangan pakai kacamatanya yang seneng-seneng aja happy birthday. Wah, kita harus memakai kacamata iman. Nah, oh iya, betul. Ada ayatnya loh Kaliana. Apa ayatnya? Mazmur 136 ayat 1. Wah, iya. Mazmur 136 ayat 1. Coba anak-anak buka Alkitabnya. Mazmur 36 ayat 1. Apa bacanya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, iya betul. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Shalom adik-adik. Wow, hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena hari ini kita merayakan Natal. Seluruh dunia merayakan Natal. Apa itu Natal? Natal di mana Yesus lahir, sudah pasti. Tapi kali ini pastikan hatimu merasakan, mengalami, bahkan kamu bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu kepada setiap orang yang ada di sekitarmu. Adik-adik, Kak Liana mau cerita hari ini. Ada seorang raja, dia panggil pengawal-pengawalnya. Dia bilang begini, "Hai pengawal-pengawalku, bulan ini adalah bulan spesial. Saya mau berikan sesuatu kepada setiap rakyatku." Anak-anak, raja ini memberikan satu kotak kepada satu pengawal. Kata raja ini, "Berikan kotak yang sudah saya siapkan kepada rakyatku." Wah, pengawal itu melihat,
pasti dalamnya sesuatu yang spesial nih. Baik Raja, saya akan bagikan kotak-kotak yang sudah Raja siapkan. Tapi kamu harus pilih orang-orang yang benar-benar siap untuk menerima kotak ini. Anak-anak, dengan semangat sekali si prajurit pengawal-pengawal raja itu bilang, siap, laksanakan. Pengawal itu membawa kotaknya. Kemana? Keluar istana. Anak-anak, benar sekali. Pengawal itu benar-benar mencari orang mana yang berhak mendapat kotak dari raja ini. Dia lihat siapa ya yang akan memperoleh dan mendapatkan kotak yang sudah disiapkan oleh raja untuk rakyatnya. Pengawal itu melihat, wow, ada seorang bapak yang lagi mau berangkat kerja. Pengawal itu bilang, stop Pak, Prit, stop. Pak, Bapak mau kotak ini, mau hadiah ini? Si Bapak itu berkata-kata, sepertinya aku tidak ada waktu. Aku tidak waktu untuk menerima kotak dari raja. Maaf ya, karena waktuku sempit. Waktu adalah uang, waktu itu berharga. Jadi saya tidak perlu kotak ini. Pengawalnya garuk-garuk kepala. Loh, kok gak mau ya dapat kotak dari raja ini? Ya sudah, pengawal itu lihat lagi. Dia lihat, wah, ini ada ibu-ibu nih. Wah, ibu. Pengawal itu memberitahukan, ibu, ini ada kotak isinya sesuatu dari raja. Raja bilang harus diberikan dan dibagikan kepada rakyat-rakyatnya. Ibu tuh bilang apa? Hadiah. Oh, saya senang sekali dengan hadiah itu, kata ibu itu. Bayarnya berapa? Ini nggak bayar. Gratis, Bu, kata pengawal itu. Tidak mungkin. Mana ada yang gratis di dunia ini? Kata ibu itu anak-anak. Betul Bu, gratis. Oh, tidak mungkin. Saya tidak mau. Nanti kalau saya terima hadiah itu, barang itu tiba-tiba saya harus suruh bayar di akhir bulan. Wah, tidak bisa, tidak mungkin. Maaf ya, saya tidak mau terima hadiah itu. Anak-anak, dua orang itu tidak mau menerima kotak dari raja. Pengawalnya jadi sedikit lemas. Dia lihat seorang pemuda dengan asik sedang mendengar musik. Di telinganya ada Walkman yang besar dan dia sedang berjoget. Pengawal itu tanpa pikir panjang lagi, dia berjalan dan dia berlari panggil, "Hei anak muda, stop!" Pasti anak muda ini mau hadiah ini. Ditanya, "Kamu mau gak hadiah dapat dari raja?" Anak muda itu bilang apa? "Oh tidak, jangan, aku tidak berhak, aku tidak layak. Aku masih terlalu muda untuk menerima hadiah dari raja. Maafkan aku." Gak ada yang mau. Pengawal ini berpikir, kenapa ya? Ini gak mau karena sibuk. Ini takut disuruh bayar. Yang ini merasa terlalu muda untuk menerima hadiah dari raja. Anak-anak, pengawal mulai putus asa. Kenapa tidak mau menerima hadiah dari raja? Sudah 3 orang loh. Ada seorang profesor. Wah, Pak Profesor, selamat pagi. Ya, selamat pagi, kata profesor itu. Pak Profesor, ini ada kotak bingkisan dari raja. Raja mau kasih saya hadiah. Raja mau kasih saya penghargaan. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Maaf, saya tidak bisa menerima pemberian dari raja. Kalau saya
memiliki penghargaan itu saya harus menghasilkan. Saya belum melakukan apa-apa. Wah, jadi ini tidak bisa, saya tidak bisa terima dengan cuma-cuma. Maafkan saja. Anak-anak pengawal itu tambah lemes karena tidak ada yang mau terima hadiah dari raja. Nah, coba kalau kalian, raja mau kasih hadiah buat kalian, kalian mau gak? Iya, tuh ada yang tunjuk tangan ya, mau dapat hadiah dari raja. Si pengawal itu lemes. Siapa yang mau terima kado dari raja ini? Tiba-tiba dari pojok jalan tersebut ada seorang anak kecil. Anak kecilnya manis sekali. Dia lagi nyanyi-nyanyi. Dia katakan apa? Wah, happy ya, happy ya. Stop. Kamu mau dapat hadiah dari raja? Anak itu tidak pikir panjang lagi bilang, saya mau, mana hadiahnya? Ini hadiahnya. Langsung dikasih. Kamu mau terima hadiah ini? Mau dong. Kamu percaya bahwa hadiah ini adalah untuk kamu? Percaya. Sekarang kalau kamu percaya dan ini hadiah buat kamu, kamu harus tanda tangan. Anak itu menandatangani ini pemberian dari raja. Dan anak itu pegang hadiah itu. Anak-anak, menurut kalian apa sih isi dari kotak ini? Anak ini juga penasaran. Apa ya kotak ini? Dibuka sama seorang anak ini. Dia lihat, dia bilang apa? Wow, wah, uang, perhiasan, wah banyak sekali. Bagaimana dengan ibu tadi? Bagaimana dengan anak muda tadi? Bagaimana dengan bapak tadi? Bagaimana dengan profesor tadi? Wah, dia menyesal gak menerima hal itu. Anak-anak, raja begitu baik. Dia memikirkan rakyatnya. Dia ingin rakyatnya sejahtera. Tapi banyak orang yang menolaknya. Tetapi anak kecil tadi, dia menerima dengan sukacita. Anak itu pulang membawa hadiah yang luar biasa dari raja. Anak-anak, banyak orang hari-hari ini sulit menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia pikir kebaikan Tuhan itu kalau dapat uang yang banyak. Wow, uang. Apa yang dicari orang? Uang. Dia pikir dengan uang dia bisa rasakan kebaikan Tuhan. Ternyata tidak. Uang bisa habis. Dia gak merasakan kebaikan Tuhan. Kalau gitu waktu kebaikan Tuhan itu adalah waktu saya happy birthday to you, happy birthday to you. Itu kebaikan Tuhan. Betul kebaikan Tuhan. Tetapi setelah ulang tahun gak merasa kebaikan Tuhan dan mengatakan Tuhan jahat. Nggak berkati aku, oh Tuhan jahat, kok saya dikasih sakit, oh Tuhan jahat, kok saya dikasih yang nggak sesuai dengan apa yang aku mau. Hari-hari ini banyak orang seperti itu. Atau melihat kebaikan Tuhan itu, seperti ini. Kebaikan Tuhan itu selalu yang indah-indah. Yang nggak indah nggak baik. Yang bagus-bagus itu baik. Dikasih mama hadiah itu baik. Dapat nilai bagus itu baik. Tetapi pada waktu kita jatuh, sakit, itu bukan kebaikan. Lihat yang baik-baik. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, dimanapun kita harus merasakan kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan itu? Yuk kita lihat yang satu ini. Kebaikan Tuhan, kebaikan Allah yang Allah berikan untuk kita terjadi buat kita lewat cerita ini. Beberapa jam setelah Yesus dilahirkan ke dalam dunia, anak-anak, kota Betlehem menjadi sangat sunyi. Hanya
terdengar suara binatang dari kejauhan. Mbek. Ngok. Pada saat itu tidak ada yang menyadari bahwa ada peristiwa besar terjadi di kota tersebut. Sebuah bukit dekat kota itu berkumpullah gembala-gembala. Mereka ngantuk menjaga domba-domba. Tiba-tiba mereka melihat cahaya yang terang sekali menyinari mereka. Dan seorang dari antara mereka melihat bahwa ada seorang malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala, sehingga mereka jadi ketakutan. Kemudian mereka itu berkata dan berbicara kepada gembala itu, "Jangan takut, sebab saya membawa kabar yang menggembirakan, yaitu Yesus Sang Juru Selamat telah lahir di kota Betlehem. Kamu akan menemuinya dia dan dibungkus oleh kain lenan lampin halus dan dibaring di dalam palungan." Wah, anak-anak, pada saat itu seludar itu tiba-tiba menjadi terang dengan kemuliaan Allah, sementara ribuan malaikat itu menampakkan diri kepada mereka. Malaikat itu bernyanyi dengan suara yang merdu sambil memuliakan Allah. "Terpujilah Allah di surga yang maha tinggi, dan di atas bumi Tuhan membawa damai sejahtera bagi manusia yang dikasihinya." Tiba-tiba malaikat itu lenyap dan para gembala pada saat itu yang tadinya ketakutan mendengar berita yang luar biasa, dia lihat malaikat tersebut, hati mereka jadi damai. Dia rasakan begitu baiknya Tuhan itu memberikan kabar sukacita kepada para gembala. Anak-anak, setelah mendengar cerita itu, para gembala itu cepat-cepat ke Betlehem loh. Mereka melewati bukit-bukit dan lembah-lembah. Dan di Betlehem mereka melihat siapa? Bayi Yesus. Seperti yang malaikat katakan. Sama dan percis. Mereka semua bercerita kepada siapa? Maria dan Yusuf, bahwa dia dapat kabar dari malaikat. Tapi Ibu Maria simpan dalam hati. Anak-anak, ini cerita yang biasa yang kita dengar. Tetapi ada kebaikan Allah yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Yaitu Yesus mau lahir di kandang. Yesus mau lahir di hati kita. Kemudian dari suatu negeri yang jauh di timur sana, ada beberapa orang Majus yang melihat bintang yang sangat bercahaya. Mereka yakin bintang itu bukan sembarang bintang. Bintang itu merupakan tanda dari Allah bahwa ada seorang raja baru lahir. Mereka berkemas-kemas berangkat naik. Berangkat naik keledainya, naik ontanya. Bahkan mereka mengikuti bintang tersebut. Tiba-tiba mereka tahu bintang itu tiba di negeri Israel. Di kota Yerusalem, orang Majus itu bertanya kepada Raja Herodes, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan?" Kemudian Raja Herodes itu mengarahkan mereka ke kota Betlehem. Malam itu juga bintang yang diikuti oleh orang Majus itu mengarah ke kota Betlehem dan berhentilah di atas rumah di mana bayi itu berada. Alangkah gembiranya orang Majus itu bertemu dengan bayi Yesus. Mereka sujud menyembah di hadapan bayi itu.
mereka memberikan hadiah-hadiah kepada bayi Yesus. Hadiahnya itu emas, kemenyan, dan mur. Kemungkinan ini cara Allah untuk menyediakan keperluan bayi tersebut. Betul. Herodes tidak tinggal diam. Dia melakukan niat yang jahat. Dia membunuh bayi-bayi. Tetapi Allah pelihara bayi tersebut lewat orang Majus dengan diberi emas, kemenyan, dan mur. Dan bayi Yesus itu dibawa ke Mesir. Anak-anak, cerita yang ada di dalam Alkitab itu adalah cerita yang benar-benar terjadi. Di mana Allah begitu baik. Kebaikan Allah selalu terjadi dalam kehidupan setiap umatnya. Tetapi kadang-kadang kita yang tidak merasakan kebaikan Tuhan. Coba, Allah tahu supaya manusia memiliki kehidupan yang bagus dan Allah perlu menyelamatkan manusia. Allah mengirim bayi Yesus untuk menyelamatkan kita. Itu kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang kita harus lakukan. Bagaimana dengan kita? Kebaikan-kebaikan Allah sudah terjadi. Tetapi banyak anak Tuhan tidak bisa melihat kebaikan Allah. Karena apa? Manusia berpikir bahwa kebaikan itu kalau dia bisa melihat ini. Wow, bukan itu. Kebaikan Tuhan yang kita bisa rasakan adalah ada 3. Mau tahu? Kita lihat ya kebaikan Allah. Anak-anak, Allah itu baik. Bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu, wah, seperti air yang mengalir loh. Lihat ya, air ini selalu mengalir dan mengalir. Sama juga dengan kita. Kita juga harus seperti itu. Kita harus menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Wow, saya mau menerima kebaikan Tuhan. Wah. Apa yang terjadi ya? Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita nggak bisa rasakan. Kenapa kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak bisa rasakan? Karena ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kita. Fotonya bagus, bentuknya bagus, hidup kita bagus, hatinya bagus. Tapi kita tidak merasakan dan tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Karena ada dosa. Dosa yang mengakibatkan kita tidak bisa. Dosanya apa dong? Dosanya bukannya mencuri aja, tapi dosanya tidak bisa mengucap syukur. Dosanya selalu bersungut-sungut. Dosanya selalu mengeluh. Kalian itu dosa? Ya, kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan, membuat kita tidak bisa mengucap syukur. Hari ini ada 3 hal yang harus kita pelajari bagaimana kita bisa merasakan, mengalami, bahkan kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan kita mau rasakan, kita mau alami, dan kita bisa ceritakan. Anak-anak yang manis, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Begitu luar biasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu bayi Yesus lahir untuk kita. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana sih kita sebagai anak Tuhan bisa merasakan, mengalami, bahkan menceritakan kebaikan Tuhan? Pertama, kita harus berjalan bersama Tuhan. Jangan kita jalan sendiri. Nanti nyasar. Enggak ya, kita harus berjalan bersama Tuhan. Gimana caranya? Anak-anak, bagaimana caranya kita bisa mengalami, merasakan, dan menceritakan kebaikan Tuhan? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Anak-anak, kita harus jalan bersama dengan Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Jangan senang-senangnya aja kita, wah Tuhan baik, tapi pada waktu kita nggak suka dalam duka, oh Tuhan nggak jahat. Tidak, suka dan duka dalam kehidupan kita, kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. Kamu akan mengalami kebaikan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan? Yang kedua adalah kita harus baca Alkitab dan bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak, kalau kita mau mengalami, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, jangan lupa selalu baca Alkitab. Kenapa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kita harus baca kitab suci. Bukan hanya kita main-main saja. Wow, hati kita harus diisi oleh firman Tuhan. Anak-anak, yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan? Nah, yang ketiga ini kita berdoa, minta Roh penolong yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau buka hati kita, selalu minta Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Pada waktu kita berjalan bersama Tuhan, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, di mana kita berada, kita mau alami kebaikan Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita, sama seperti bayi Yesus. Allah sediakan yang terbaik, dan Dia lakukan yang terbaik untuk engkau dan saya. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mau dipimpin Tuhan? Mau rasakan kebaikan Tuhan? Yuk berjalan bersama Tuhan. Dan renungkan firman Tuhan. Berdoa minta Roh Kudus. Di hari Natal ini, kebaikan Tuhan sudah terbukti. Lewat seorang bayi yang mau lahir. Untuk kita. Bayi itu tidak hanya sekedar lahir. Tapi dia mau mati untuk engkau dan saya. Kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Natal di hatimu dan di hatiku. Kebaikan Tuhan di hatimu dan di hatiku. Anak-anak, di hari Natal ini mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Karena kasih waktu kalian untuk merenungkan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang dalam hidup kami. Kami merasakan kebaikan-Mu. Biarlah di hari Natal ini Tuhan, kebaikan-Mu kami rasakan, kami terima karena Yesus lahir untuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelahiran-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kelahiran-Mu adalah kebahagiaan dalam hidup kami. Kelahiran-Mu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk mama, untuk papa, untuk oma, untuk kakak, untuk dede Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan di hari Natal ini, biarlah kasih Natal mengalir dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami.
Dan kami mau berjalan bersama Tuhan untuk kami selalu merasakan kebaikan Tuhan. Kami mau berjalan dalam suka dan duka bersama Tuhan. Kami juga mau Tuhan merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab. Dan kami mau Tuhan berdoa, minta Roh Kudus yang manis tolong kami supaya kami bisa merasakan dan bisa menjadikan anak yang manis karena Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, tak terasa ibadah online anak GBI PRJ CK7 ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Tanggal 1 Januari 2023 akan menjadi ibadah anak online terakhir ya adik-adik. Adik-adik bisa beribadah secara onsite karena sudah terbuka untuk semua umur. Kalian bisa datang langsung ke gereja bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Pastinya akan lebih seru kalau kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Berikut adalah jadwal ibadah anak di GBI PRJ CK7. Mari adik-adik, angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.